Tahukah Anda, anak hambatan penglihatan usia sekolah di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Saat ini, di sekolah inklusif mencapai 12.563 anak. Di antara jumlah tersebut, mayoritas adalah low vision. Hukum internasional UNCRPD di tahun 2006 erat kaitannya dengan kesetaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mewujudkan pendidikan berkualitas sesuai dengan SDGs poin keempat. Sedangkan di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus memerlukan akomodasi yang layak. Hal tersebut dapat sejalan dengan agenda WHO dan UNICEF mengenai asistif teknologi berupa produk literasi digital seperti virtual reality. Guiding block dan lift braille menjadi infrastruktur minimal pada fasilitas umum bagi penyandang low vision di Indonesia. Di sisi lain, akses informasi bagi peserta didik low vision dapat diakomodasi dengan audio, teks maupun tulisan yang diperbesar ukurannya. Berdasarkan penelitian, salah satu pelajaran yang dihindari oleh peserta didik low vision adalah kimia. Hal ini dikarenakan belum ada desain dan alat praktikum kimia yang aksesibel. Padahal, ilmu kimia di masa mendatang penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan primer manusia, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan termasuk penyelesaian isu lingkungan global. Keselamatan kerja saat praktikum membuat peserta didik low vision hanya menerima pemahaman lingkup teori saja. Sebagai contoh, dalam topik kimia stoikiometri, perhitungan molaritas dan molalitas hanya bisa dipahami secara abstrak. Pembelajaran bagi peserta didik low vision dapat diakomodasi dengan taktil, audio, serta tulisan yang diperbesar ukurannya sebagai pengganti fungsi penglihatan. Haptic Chemistry Laboratory dilengkapi haptic sensor, audio berbasis AI, dan kacamata VR. Haptic sensor memberikan sensasi realistis sentuhan sekaligus sebagai pengontrol saat berpetualang di metaverse. Visiohaptic memberikan informasi masa benda yang diakses. Ketika mengambil bahan kimia, pengguna dapat mengakses bentuk 3D senyawa serta material seperti datasheet bahan tersebut. Pada saat itu juga, sistem akan mengatur level tekanan, kemudian memberikan respon tekanan yang berbeda di setiap bagian tangan. Sensasi ini akan didukung oleh elemen audio dan visual untuk menghasilkan ilusi sentuhan fisik yang mendekati realistis. Ketika melakukan praktek literasi, kacamata VR mampu menyesuaikan arah sumber cahaya dan visus pengguna. Dengan visualisasi tersebut, pengguna menggerakkan benda praktikum menggunakan sarung tangan visiohaptik dan arahan audio yang berubah sesuai konteks kalimat. Pemanfaatan Haptic Chemistry Laboratory tidak berhenti pada upaya perwujudan kesetaraan pendidikan saja, tetapi bisa juga dikomersilkan dalam metaverse sebagai salah satu opsi wahana yang edukatif. Dalam jangka waktu 10 tahun, kami memprediksi Haptic Chemistry Laboratory akan terwujud, dimulai dari tahap riset, pemrograman alat, hingga sosialisasi kepada lembaga pendidikan dan masyarakat luas.